Shalom, Bapak Ibu terkasih, selamat pagi, selamat bertemu kembali di Morning Call hari ini. Luar biasa, puji Tuhan, saya yakin Bapak Ibu semua ada dalam penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, bahkan Tuhan senantiasa memberkati kita semua, baik dari segi kesehatan kita semua, apapun yang Bapak Ibu sekarang sedang alami, mengucap syukurlah senantiasa. Mari sebelum kita mulai sharing firman Tuhan pada pagi hari ini, kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa, minta pimpinan daripada Roh Kudus. Terima kasih Bapa yang baik yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami datang ke hadapan-Mu pada saat ini mengucap syukur untuk semua kebaikan-Mu. Sebagaimana kami ada saat ini, kami merendahkan diri di hadapan-Mu, mohon ampun atas segala dosa kesalahan kami. Dan biarlah Roh Kudus melalui kuasa daripada darah-Mu Yesus menyucikan, menguduskan kami. Dan terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, urapi bibir mulut hamba-Mu ini supaya setiap perkataan yang hamba-Mu sampaikan ini, itu adalah isi hati-Mu sendiri dan menjadi berkat, menjadi rema di dalam kehidupan umat-Mu. Sehingga umat-Mu mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, hamba serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berucap syukur, haleluya, amin. Pagi ini Bapak Ibu, saya akan sampaikan sharing tentang Jesus at the center. Artinya kalau dalam bahasa Indonesia yaitu Yesus pada pusatnya, yaitu atau berpusat pada Yesus. Seperti kita ketahui, kita punya prioritas, punya hal-hal yang khusus dalam hidup kita. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai para pelayan Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, kita tidak bisa terlepas daripada Yesus. Oleh sebab itu pusat kehidupan kita adalah Yesus. Di mana Yesus itu sebagai titik pusatnya, dan kita apapun permasalahan kita, apapun yang kita hadapi, ingat fokus kita pada Yesus. Memang secara manusia kita tidak bisa melepaskan diri dari kehidupan kita sebagai manusia, karena kita masih memiliki tubuh jasmani kita masih perlu makan. Tapi sekali lagi, kita hidup bukan hanya dari roti saja, itu firman Tuhan. Kita juga hidup dari firman Tuhan. Apa saja yang akan kita lihat di dalam bahwa Yesus ini sebagai pusatnya. Yang pertama kita buka di dalam Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Inilah, kalau kita sudah di dalam Tuhan, atau Bapak Ibu yang masih ragu-ragu mungkin, betul enggak Yesus itu sebagai Tuhan, Yesus itu sebagai juru selamat. Mari Bapak Ibu, hari ini, pagi hari ini, ambil keputusan, jadikan Yesus sebagai pusat kehidupan kita. Yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat atau yang masih ragu-ragu, nyatakan hari ini, mau menerima Yesus, mau mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan jadikan Yesus pusat kehidupan kita. Ia bertahta di dalam kehidupan kita. Ibrani 12 ayat 2 mengatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita di dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Ibrani mengatakan seperti itu Pak Bu. Kita lihat hal apa saja yang menjadi Yesus sebagai pusat kehidupan kita. Yang pertama, prioritas. Dikatakan Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Prioritas kita dalam kehidupan kita sehari-hari saat ini, kita patut renungkan. Apakah kehidupan kita ini lebih banyak kita memikirkan masalah keduniawian kita, baik pekerjaan kita. Mungkin ada beberapa saat ini sedang mengalami tekanan yang berat di pekerjaan, target yang belum tercapai,
Atau bulan lalu targetnya tidak tercapai sehingga mendapatkan warning, peringatan dari atasan. Atau ada beberapa yang sekarang masih bergumul dengan mencari pekerjaan. Sekali lagi, prioritas kita. Atau ada juga yang sedang berusaha, wirausaha, berdagang, berbisnis, ingin mengambil keputusan bisnis yang besar. Apa yang sekarang menjadi prioritas? Apakah bisnis yang besar itu? Atau prioritas kepada Tuhan? Saudara yang terkasih, bisnis kita boleh besar. Transaksi kita boleh besar, bahkan mungkin mega transaksi. Tapi di mata Tuhan itu semua kecil. Jika kita memprioritaskan kehidupan kita, mencari dahulu kerajaan Allah, artinya mencari hadirat Tuhan dahulu. Mencari Tuhan di dalam kehidupan kita, menjadi prioritas yang pertama, yang utama dalam kehidupan kita. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Bisnis, transaksi yang begitu besar, mega transaksi, kalau Tuhan berkenan, hanya tinggal seperti membalikan tangan, itu semua jadi. Serahkan semua ini di hadapan Tuhan. Kita bisa berdoa, Tuhan ini pekerjaanku, ini bisnisku, ini keluargaku, ini studiku, ini permasalahanku, ini cicilanku Tuhan. Serahkan sama Tuhan. Hanya satu yang kita lakukan. Lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, yaitu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka apa yang tadi kita sudah serahkan, semuanya itu akan ditambahkan. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayo kita tingkatkan iman kita supaya kita lebih memprioritaskan hidup kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu yang kedua, karena Yesus sebagai pusat daripada segalanya, Dia itu sebagai sumber. Segala sesuatu berasal dari Dia. Roma 11 ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Seperti yang saya sampaikan tadi, pekerjaan, usaha, nggak usah khawatir. Mungkin di antara jemaat yang mengikuti morning call pagi hari ini lagi bingung tentang cicilan rumah, kewajiban, dan lain sebagainya. Mari, Tuhan ini, Yesus ini sebagai sumbernya. Oleh sebab itu yang pertama prioritas tadi, yang kedua kita harus mengerti bahwa semuanya ini adalah Tuhan yang memberikan. Segala sesuatu itu adalah dari Dia. Dia huruf besar D-nya berarti dari Tuhan, dari Yesus. Khawatir ya namanya manusia. Ada khawatir pasti. Tapi di dalam kekhawatiran itu balik lagi ke poin nomor 1, prioritas kita kemana? Mari kita mengerti ini bahwa sumbernya dari Tuhan. Oleh sebab itu dari awal sudah disampaikan bahwa serahkan segalanya pada Tuhan. Bukan berarti kita diam saja tidak bergerak, bukan. Ada bagian yang Tuhan lakukan, ada bagian yang kita sebagai manusia juga harus lakukan. Tapi percaya, di dalam segala sesuatu, Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Itu yang kedua, sumbernya. Kita harus mengerti dulu. Yang ketiga, motivasi. Matius 22 ayat 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Kalau sudah prioritas mengerti, oh ya sumbernya mengerti. Lalu motivasi kita apa sebagai manusia? Apakah motivasi kita berdoa, kita untuk memegahkan diri kita kalau sampai suatu saat diberkati dengan usaha yang lancar, dengan pekerjaan yang mempunyai jabatan yang bagus, kita diberkati, semua diberkati, keluarga pun baik, istri baik, anak-anak baik semua. Tujuannya untuk apa? Saya yakin dan saya percaya.
Kalau Tuhan sudah memberkati seseorang, Tuhan pasti punya tujuan, punya rencana yang indah atas orang ini. Tinggal kembali kepada pribadinya yang mempunyai motivasi. Apakah motivasinya untuk menyenangkan diri sendiri, menyenangkan keluarga, atau motivasinya adalah untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan mau kita ini seperti di Matius 22 ayat 37, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, segenap akal budi. Itu adalah 3 in 1 di dalam tubuh kita, roh, jiwa, dan tubuh. Artinya mengasihi Tuhan itu tidak cukup dengan rohnya saja, dengan jiwa saja, atau dengan tubuh. Tapi semua harus sinkron, harus bersamaan dengan roh, jiwa, dan tubuh. Itu adalah mengasihi, mencintai total Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita hidup dengan motivasi bahwa ya Tuhan, saya melakukan ini, saya diberkati karena saya mempunyai motivasi, saya cinta Engkau Tuhan. Oleh sebab itu, saya mau Engkau utus, saya mau Engkau pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Maka Tuhan akan pakai Engkau untuk kemuliaan namanya. Bidangnya silahkan berdoa sendiri. Talentanya Tuhan pasti sudah berikan kepada setiap pribadi, setiap personal. Talenta masing-masing. Dan pasti kalau sesuai dengan talentanya, Tuhan akan berkenan, Tuhan mengurapi, dan kita akan dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, tujuannya apa? Ya, sekarang kita harus mengerti, waktu kita memposisikan Yesus sebagai pusat daripada kehidupan kita, kita harus punya tujuan. Selain motivasi, tujuan. Tujuannya, yang tujuan utama itu yaitu, seperti yang tadi sudah disampaikan, Yesus dimuliakan. Kita bukan mengejar tujuan pribadi kita. Kita bukan memegahkan diri atau bersombong. Tapi kita punya tujuan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita punya tujuan untuk kemuliaan Kristus. Di dalam Roma 11 ayat 36 dikatakan, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mungkin orang luar di dunia ini melihat kita, oh berhasil ya Pak, berhasil ya, sukses ya, pekerjaan sukses, usaha sukses sehingga diberkati, punya rumah mungkin beberapa, punya mobil beberapa. Tapi satu, jangan lupa, semua itu sumbernya berasal dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya, kita harus mengatakan, ya puji Tuhan Pak, Bu, semua ini karena Tuhan, karena Yesus yang memberkati. Bukan karena kuat gagah saya atau kuat gagah kami, tapi ini semua karena memang saya mencintai Tuhan dan saya hidup berkenan di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan memperhitungkan semuanya dan Tuhan mengizinkan saya untuk bisa seperti ini. Itu tujuannya. Yang terakhir, yang kelima, harapan. Dengan Yesus ada di pusatnya, berpusat pada Yesus, tentu kita punya harapan. Harapannya apa? Saya tidak tahu, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, harapan Anda semua pagi ini mengikuti Morning Call, harapannya apa? Mungkin ada yang sedang mengalami kelemahan tubuh, harapannya disembuhkan. Ayo, pusatkan pada Yesus. Biarkan kuasa Tuhan melalui Roh Kudus-Nya menjamah Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Sehingga jamahan itu menyembuhkan kelemahan tubuh yang Anda alami. Harapannya apa? Bagi yang sekolah, bagi yang studi. Saya mendengar beberapa waktu belakangan, harapannya ingin keterima di sekolah favorit, di kampus favorit. Ayo pusatkan pada Yesus. Harapan ini sampaikan, Tuhan, saya mengharapkan bisa kuliah, bisa sekolah di sekolah yang terbaik, yang favorit. Tapi sekali lagi, biarkan Tuhan bekerja atas hidup Anda sekalian. Anda boleh berpengharapan yang baik, ingin sekolah, ingin kuliah di tempat favorit, ingin bekerja di tempat yang terbaik. Tapi jangan lupa tanya Tuhan dulu, Tuhan punya rencana apa untuk kita semua. Karena saya yakin, saya percaya setiap orang itu
Tuhan sudah tetapkan rencana yang terbaik untuk kehidupannya. Bukan saat ini saja, tapi sampai hari depan, sampai selama-lamanya. Apalagi harapan Bapak Ibu Saudara? Usaha. Supaya dagang, laku. Supaya jualan online tambah rame, tambah lancar. Supaya pekerjaan targetnya setiap bulan tercapai. Supaya pekerjaan dalam memimpin tim anak buah semuanya baik. Keluarga sehat semua, keluarga baik semua. Ayo, ini harapan-harapan kita. Enggak percuma kalau harapan-harapan ini disampaikan di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus. Karena kita menjadikan Yesus sebagai pusat. Namun kita hidup yang berpusat pada Kristus itu lebih daripada sekedar tiket keluar daripada neraka, Pak Bu. Ya. Kita ini pegang Yesus, kita ini punya harapan. Harapan yang utama adalah apa? Kita hidup bersama di surga mulia. Kita tidak mengaitkan atau menaruh harapan kita kepada harapan kosong. Seandainya Tuhan yang kita sembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus ini, tidak bangkit dari kematiannya, maka harapan kita akan sia-sia. Kita tidak akan pernah punya harapan di dalam masa depan kita. Terlebih lagi kehidupan kita setelah kehidupan di dunia ini. Atau kehidupan setelah kematian kita. Karena setiap manusia pada dasarnya pasti akan mengalami kematian. Nah, setelah kematian ini ada kehidupan yang Yesus sudah janjikan. Karena dia sudah bangkit dari antara orang mati. Bersyukurlah Bapak Ibu, kita punya Tuhan yang bangkit dari kematiannya, yang hidup, yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa kita, yang sudah menyediakan tempat bagi kita, para pengikutnya, para orang-orang yang percaya, mengaku dengan mulut, percaya dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kita akan masuk dalam kerajaan surga. Tapi jangan lupa, keselamatan ini harus dikerjakan. Keselamatan ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Tapi keselamatan ini harus kita pegang teguh sampai Tuhan memanggil kita untuk bersama-sama di surga mulia. Dan iman yang saat ini kita pegang harus kita terus kuat. Kita harus terus tingkatkan supaya iman ini tidak goyah sampai kepada akhir kehidupan kita. Sehingga kita mendapatkan apa? Mahkota kehidupan. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sharingkan hari ini tentang Yesus sebagai pusat kehidupan kita, supaya kita benar-benar ada berjalan di dalam rencana Tuhan, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati semua. Kita akan berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, untuk setiap firman yang boleh disampaikan. Biarlah firman ini boleh tumbuh di tanah yang baik. Umat-Mu yang mendengarkan, yang mengikuti Morning Call pagi hari ini, mempersiapkan hatinya menjadi tanah yang baik, sehingga firman ini tumbuh, berbuah, dan menjadi berkat. Dan biarlah setiap umat-Mu ini juga Kau bukakan supaya mereka boleh mengerti lebih lagi akan firman-Mu, terlebih rencana-Mu dalam kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan atas semuanya, meteraikan setiap firman ini, dan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau saja. Saat ini kami berdoa untuk para pemimpin rohani kami, untuk gembala sidang kami, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo beserta para wakilnya, untuk pelaksana harian gembala, Bapak Pendeta Beni Gunawan, Ibu rohani kami, Ibu Lelen, beserta juga seluruh gembala-gembala cabang, bahkan sampai gembala kul, kami memberkati mereka semua. Engkau yang mengurapi mereka semua, para pemimpin kami ini. Dan kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami, Indonesia tercinta, untuk Presiden, Wakil Presiden, Bapak Prabowo Subianto, Bapak Gibran Raka Buming Raka, segenap aparatur negara, mulai dari pusat sampai ke daerah, TNI, Polri, mereka berkolaborasi, bersinergi menjaga keamanan ketertiban negeri ini, para menteri dan seluruh jajaran pemerintahan dari pusat sampai ke daerah. Dan kami memberkati tanah
laut, hasil tanah, hasil bumi daripada negeri Indonesia ini. Engkau memberkati perekonomian negeri ini. Dan dari Indonesia ini, Pentakosta ketiga terjadi, jiwa-jiwa dimenangkan, api Roh Kudus tercurah atas bangsa-bangsa. Makasih Bapa atas semuanya, dan saat ini biarlah kami terima berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis bersama Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.